Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bapak Jumardi SPDI. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum mengikuti pembelajaran, marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa dengan penuh kesungguhan. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang Engkau terima. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan Ananda mampu membaca dan menghafal Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, 90 sampai 91 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, 90 dan 91 dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang keempat, menjelaskan bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang kelima, menjelaskan cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras atau yang lebih populer dengan sebutan miras. Yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan. Khamar atau minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol, yaitu bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi akan berpengaruh terhadap sistem saraf yang mengakibatkan penurunan kesadaran seperti mabuk, perubahan emosi seperti mudah marah, mudah tersinggung, dan galau, serta perubahan perilaku sehingga terbentuklah perilaku-perilaku menyimpang secara terus-menerus. Di antara minuman keras ini adalah arak, vodka, bir, brandy, tua, whisky, dan anggur. Di antara penyebab orang terjerumus dalam minuman keras, katanya sih coba-coba, ingin mencari sensasi, mencari ketenangan diri, ikut teman, menambah keberanian, atau dipaksa orang lain. Mula-mula senang-senang, tapi setelah itu mulai muncul masalah, dan akhirnya setiap waktu akan penuh dengan masalah. Coba-coba, terbiasa, sehingga kecanduan, akibatnya ketergantungan fisik,
ketergantungan psikologis terhadap minuman keras yang akhirnya membentuk perilaku buruk menjadi kebiasaan. Waspada. Bahaya minuman keras yang pertama terhadap fisik bisa menyebabkan sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, bahkan overdosis yang menyebabkan kematian. Kemudian akibatnya terhadap kehidupan sosial menyebabkan peminum keras acuh tak acuh, hubungan dengan keluarga dan masyarakat tidak harmonis, pendidikannya terganggu, masa depannya suram. Dan akibat minuman keras terhadap psikis atau kejiwaan bisa menyebabkan peminum keras lamban kerja, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, hidupnya hanya penuh dengan khayalan, perasaannya penuh dengan curiga, tingkah lakunya brutal, sering kesal dan merasa tertekan, bahkan senang menyakiti dirinya sendiri. Ananda, hindarilah minuman keras dalam kehidupanmu dengan cara pahami bahwa minuman keras adalah minuman yang dapat menurunkan daya tahan tubuh. Minuman keras melemahkan otak atau pikiran. Minuman keras mengacaukan emosi atau perasaan. Bahkan minuman keras merusak hubungan sosial dan kekeluargaan. Minuman keras juga menyebabkan kemaksiatan lain terjadi. Yang kedua, dekatkanlah diri Ananda kepada Allah, istiqamah beribadah dan senang belajar ilmu agama. Yang ketiga, bertemanlah dengan teman yang salih, yaitu teman yang mengajak berbuat baik dan mengingatkan agar tidak berbuat keburukan. Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 menerangkan dengan jelas bahwa khamar merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun disenangi oleh syaitan. Karena khamar salah satu bentuk cara syaitan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian dengan sesama, serta menjauhkan pelakunya dari Allah dan dari ibadah salat. Maka dari itu, hindarilah khamar dan jangan mencoba-coba sehingga kecanduan. Yang kedua, judi. Tahukah Ananda apa yang dimaksud dengan judi? Judi adalah taruhan yang terlarang, yaitu segala permainan atau transaksi yang mengandung dua kemungkinan antara untung atau rugi. Di antara permainan yang mengandung unsur perjudian adalah yang pertama, untung-untungan, artinya menang karena kebetulan, seperti lempar panah. Jika panahnya mengenai sasaran maka mendapatkan hadiah, atau lempar gelang dan beli nomor untuk mendapatkan keuntungan. Permainan yang mengandung unsur perjudian yang kedua adalah adanya taruhan dalam setiap permainan yang kita lakukan, seperti main remi, main domino, main dadu, atau bentuk permainan apa saja asalkan ada taruhan adalah judi. Sama halnya dengan minuman keras dalam Quran surah Al-Maidah ayat 91, judi juga bentuk perbuatan yang dibenci oleh Allah karena berakibat menimbulkan permusuhan dan kebencian, melalaikan manusia dari mengingat Allah dan beribadah. Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sangat berbahaya, karena judi melupakan pelakunya untuk mengingat Allah. Judi menjadikan pelakunya malas beribadah. Judi menjadikan pelakunya senang berkhayal dan malas berusaha. Judi merupakan perbuatan yang merusak kehidupan berkeluarga dan bersosial. Yang ketiga adalah pertengkaran. Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru.
wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian janganlah saling mendengki, jangan saling najasi atau menaikkan harga penjualan, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi atau bertengkar. Dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain, maka hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pertengkaran artinya perselisihan, sengketa atau perkelahian yang berakibat terjadinya permusuhan dan saling membenci sehingga memutuskan silaturahim. Hindarilah setiap hal yang menyebabkan pertengkaran dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.